Saya Mukidi, cuma nama lengkap Totok Sujatmiko. Kebetulan di bonsai itu seringnya saya itu dipanggil Mukidi. Ya, jadi nama populer saya di bonsai itu Mukidi Bonsai Bojonegoro lah. Di sini saya di warung bonsai Mukidi ya, bengkel bonsai Mukidi, Jalan Panglima Polim, Gang Sawan, Sumbang, Kelurahan Sumbang. Usia saya 46 tahun, sudah lumayan tua. Nah, ketika saya senang bonsai itu sejak tahun 2005. Jadi karena ya kebetulan saya itu tinggalnya di daerah sekitar hutan. Jadi asli saya kebetulan dapat mertua itu juga dapat istri rumahnya dekat dengan hutan, sehingga dolanannya di hutan. Jadi karena dolanannya di hutan ya itu melihat bahwa memang ada potensi hutan yang layak untuk dikomersilkan, dan itu gulma. Jadi tanaman-tanaman yang di hutan itu tidak dipakai, di sekitar persawahan penduduk pun juga tidak dipakai, sehingga kita manfaatkan untuk jadi nilai, untuk bisa bernilai jual gitu. Jadi saya belajar bonsai itu pada tahun itu akses internet itu agak sulit. Jadi belum ada semacam Facebook, IG, YouTube itu ya sulit terjangkau bagi kita dengan sinyal di kampung ya. Jadi akhirnya saya beli buku. Jadi saya belajar dari buku itu beli kurang lebih 5, kalau tidak salah saya beli 5 buku bonsai, mulai seni bonsai Indonesia, belajar bonsai. Nah, itu saya beli buku, dan buku itu saya bawa ke hutan, Mas. Saya bawa ke hutan untuk apa? Ciri-ciri tanaman yang bisa dibonsai. Oh, daunnya seperti ini, daunnya bentuk batangnya seperti ini. Saya cocokkan, bener enggak ini yang bisa dibonsai? Karena banget pada saat itu saya tidak tahu, tidak kenal siapa yang senang bonsai. Teman-teman bonsai enggak ada, jadi belajarnya otodidak. Jadi ke hutan bawa buku, nyocokno gitu. Beda dengan zaman sekarang. Lihat, iki ID-nya apa ya, kan sudah teman-teman kan sudah banyak yang pengalaman sharing. Kalau kayak gitu cara membuat bonsai bagaimana, di YouTube banyak, di Facebook banyak, di IG banyak. Enak sekarang kalau mau belajar bonsai. Itu beda dengan saya dulu. Untuk belajar bonsai pada dasarnya sampai sekarang pun saya masih belajar. Cuman kalau bagi pemula mungkin saya ya jalannya lebih dulu, sehingga apa yang pernah saya alami itu bisa saya tularkan kepada teman-teman yang baru sinau bonsai. Kalau mau konsultasi, mau belajar, silahkan datang ke tempat kami gratis. Kita sharing. Tahun 2017 Bojonegoro itu ada kontes bonsai nasional. Nah, kebetulan saya tidak punya bonsai yang bisa untuk dikonteskan. Karena yaitu tadi hasil dari belajar otodidak itu kayak apa toh. Jadi hasil belajar otodidak sudah nggak yakin lah saya untuk ikut kontes. Akhirnya saya beli bonsai, langsung saya ikutkan kontes. Nah, dari situ mulai saya kenal dengan teman-teman pebonsai di Bojonegoro. Saya kenal, terus semangat saya tumbuh lagi. Akhirnya daripada saya beli bahan mahal, kembali ke zaman dulu lagi. Saya ndangkel, ngajak beberapa orang, tak ajak, ayo ndangkel. 1 bulan saya dapat 3 truk ndangkel, dan itu gratis dari hutan. Itu saya bawa, saya tanam di rumah saya punya lahan kosong itu di rumah di sekitar barat dari sini. Itu saya tanam di sana. Seiring pertumbuhan waktu rapet karena tempatnya terbatas hingga muncul banyak penyakit karena pencahayaan matahari kan kurang. Jadi bonsai itu butuhnya panas betul, sampai dengan batangnya itu butuh panas. Kalau tidak kena panas akan muncul jamur, akan muncul serangga dan lain sebagainya. Nah, dari situ akhirnya saya cari lahan, kebetulan dapat di sini yang dulu itu rawa
terus saya pindah ke sini. Dari tempat itu saya pindah ke sini, rencana itu mau tak grounding mas, mau tak grounding itu tak tanam liar itu. Tapi ternyata banyak orang yang lewat itu berhenti lihat, seneng getok tular sana-sana ning kono ku lho boncene wakih, bahane wakih. Terus akhirnya ya sudah, saya berpikirnya begini, wong bahan itu kan saya ndak beli, tinggal ngambil di hutan. Nah terus kalau misalnya ada yang membutuhkan, ada yang seneng dengan ini, ya sekaliannya tak jual gak apa-apa, saya bisa pakai untuk ongkos nyari lagi kan gitu. Nah itulah awalnya saya mulai jualan bonsai itu. Tapi sekarang untuk nyari bahan di hutan pun ya agak sulit kalau ndak mau ke dalam. Jadi alternatifnya adalah budidaya sekarang ini ya. Lah dari situ Mbak, dari situ ketika saya mulai di sini ada saya jualan bonsai itu ya, jualan bonsai. Terus teman-teman kumpul dari Kapas ada, dari Mbalen ada, Sumberjo ada, Dander ada. Saya kumpulkan jadi satu, saya buat kelompok kecil. Jadi kelompok khusus wong Bojonegoro. Kelompok khusus wong Bojonegoro. Jadi anggota kita buatkan grup WA yang judulnya itu adalah Bonsai Wong Bojonegoro. Jadi memang murni orang Bojonegoro. Jadi tidak ada dari luar Bojonegoro. Karena tujuannya kita adalah membuat Bojonegoro berbonsai. Akhirnya gitu. Jadi hashtag kami adalah Bojonegoro berbonsai. Hingga itu kita buat kelompok sinau bareng, mulai dari arah hadap bonsai itu bagaimana, perawatannya bagaimana, cara ndangkel bagaimana. Ya, akhirnya setelah itu berjalan 1 tahun semuanya free, gratis, tidak ada biaya. Jadi tujuan kita memang untuk Bojonegoro berbonsai. Nah baru setelah itu 1 tahun setelahnya kita coba itu hasilnya dari teman-teman itu bagaimana. Kita buat basar bonsai Wong Bojonegoro, dan alhamdulillah responnya bagus, respon dari masyarakat pun banyak. Jadi ada 42 unit bonsai itu terjual yang harganya di atas 100.000 sampai 4 juta. Jadi yang di bawah 100.000 itu tidak tak hitung. Jadi yang 100 sampai 4 juta itu 42 unit terjual, alhamdulillah. Dan itu pembelinya tidak hanya dari Bojonegoro saja, dari Sidoarjo ada, dari Surabaya ada, dari Jawa Barat itu mana tepatnya saya lupa ya. Di Jawa Barat itu ada juga, Atu kalau tidak salah. Kebetulan dia kerja di Bojonegoro. Nah itu untuk bonsai itu pada dasarnya kalau orang melihat oh rawatannya bonsai koyo bayi gitu, enggak. Bonsai itu loh, nah menurut saya bonsai itu malah jauh lebih mudah, lebih hemat untuk merawatnya. Jadi mudahnya itu di mana? Untuk bonsai itu saya anggap mudah, cukup disiram dengan air. Jadi tidak butuh biaya, gampangannya nek ditinggal seminggu gak disiram, kalau medianya itu cukup itu masih mampu. Hanya butuh disiram tok, beda dengan burung kan, bisa disemprot, bonsai enggak. Yang penting media yang dipakai itu subur. Nah terus dari kesuburan itu cukup disiram tiap hari, gak butuh, gak ribet kok perawatan bonsai. Ya karena di bonsai itu yang dibutuhkan itu 1 ilmu 2 waktu. 1 ilmu 2 waktu. Waktunya lama, ilmunya harus pasti. Walaupun iki lo bonsai ku wis 20 tahun, tapi kalau membuatnya tidak pakai ilmu ya percuma. Terkadang saya ditawari, Mbak, bonsai ku tuku kuwi lho wis neng pot wis 20 tahun. Lah tapi gak lihat bentuknya. Terus tak tanya, nek saumpama tak tuku tak cangkok dhuwur kene oleh ndak? Artinya bawahnya itu tidak butuh, enggak seperti itu. Nah itu kan waktu tapi tidak berilmu. Nah tapi kalau punya ilmu mungkin waktunya. Yang kemarin bonsai saya ngelaku 21 juta ya, itu saya proses itu 7 tahun. 7 tahun. Kalau sebenarnya untuk membuat bonsai itu tergantung dari bahan.
bahan dasarnya. Kalau bahan dasarnya misalnya beli bahan itu sudah lengkap dengan tanganannya dan lain sebagainya, itu biasanya lebih cepat. Tetapi kalau secara umum buat bonsai butuh waktu berapa lama? 4-5 tahun itu sudah bisa enak dilihat, sekitar itu waktunya. Dengan program yang tepat 4-5 tahun sudah enak dilihat. Nah, untuk saya yang paling mahal laku barang saya itu 25 juta, karena memang harga murah meriah. Kalau di internet, di YouTube itu kan ratusan juta dan lain sebagainya ya. Saya nggak bisa jual segitu. Jadi saya jual itu paling mahal 25 juta untuk sementara ini. Itu saya belinya udah mahal. Beli bahannya udah mahal. Jadi saya beli bahan itu sekitar 5 jutaan. Itu tak proses 4 tahun. Jadi 4 tahun laku segitu. Iya. Jadi di sini kebetulan setelah Basar kemarin itu ada, kita mencoba untuk membangun pasar, Mas. Kita berharap teman-teman itu kalau jual jadi satu, pembeli pun datang itu kan bisa memilih, pilihannya semakin banyak. Nah, pilihannya semakin banyak. Sayangnya minusnya kami adalah stok produksi kami, karena membuat bonsai itu butuh waktu. Begitu yang terlihat ayu itu habis, butuh waktu lagi. Nah, makanya sekarang itu agak turun. Kenapa? Karena stok persediaan bonsai kami itu habis, masih proses. Kira-kira ya 5-6 bulan ke depan lah, mungkin sudah mulai banyak yang ayu lagi. Gitu, Mas. Kita punya misi dan kita punya hashtag itu Bojonegoro Berbonsai. Kita berharap masyarakat Bojonegoro itu kan banyak sekali hutan, terutama daerah pinggir hutan, daerah persil-persil itu kan banyak sekali gulma. Gulma itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Bagi petani dia dibuang, tapi bagi kaum pebonsai itu bisa jadi rupiah. Lah, bagaimana cara bisa jadi rupiah? Itu butuh ilmu dan waktu itu tadi. Kalau hanya waktu tok tanpa ilmu ya percuma, tapi kalau punya ilmu tok tapi tidak bergerak dengan waktu, yuk akhirnya ya hanya sekedar teori, kan gitu. Tuh, jadi kita berharap ayolah teman-teman yang rumahnya terutama yang pinggir hutan itu banyak dangkelan, dan itu petani pun tidak seneng karena akan mengganggu tanduran jagung, menyok, itu akan terganggu sekali dengan adanya itu. Kita manfaatkan untuk bisa kita jadikan nilai tambah. Kalau jadi nilai tambah artinya kesejahteraan pun akan lebih meningkat. Gitu saja, sederhana kok.